Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan mahasiswa semua dalam menjalani puasa yang sudah memasuki 6 hari ini? Udah ada yang bolong kah? Belum kan pastinya, masa baru 6 hari udah lemah kan? Enggak ya. Mudah-mudahan kalian tetap bersemangat ya, walaupun dalam keadaan puasa karena itu bukan alasan. Selalu isi kegiatan kalian selama bulan puasa ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, eh, hatamin Al-Qur'annya ya, sehingga kita di akhir Ramadan ini benar-benar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin amin ya robbal alamin. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, jadi di dalam pertemuan kita kali ini saya akan membahas perihal video pembelajaran penjelasan atas materi yang telah saya unggah sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi saya akan menjelaskan perihal isi dari PowerPoint tersebut. Di mana pada pertemuan kita kali ini kita akan mulai membahas perihal analisa implementasi dan keputusan investasi. Jadi kalau teman-teman sekalian masih ingat, sebenarnya ini karena ini ekonomi manajerial ya, karena uh, interdisiplin ilmunya tuh banyak, ada di keuangan, kemudian ada di mikro, makro kemarin ya. Kita bahas tentang cost, itu tentang grafik indifferent curve-nya itu di mikro ada, di makro juga ada. Nah, kali ini kita lebih ke arah yang berbau keuangan gitu. Nah, jadi bedanya dengan manajemen keuangan, kalau di keuangan kalian belajarin secara terpisah ya. Jadi kalian belajar present value, kemudian anuitas gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya mulai dari awal sampai dengan perhitungan present value, anuitas sampai dengan pengambilan keputusan bisnis gitu. Ya, jadi dirangkai di dalam mata kuliah ekonomi manajerial ini. Oke, saya langsung masuk ke ilustrasi kasusnya aja ya. Jadi ilustrasi kasusnya begini. Ini soalnya nih yang di slide yang pertama ini. Jadi kalian diilustrasikan studi kasus kita adalah kita akan merencanakan untuk membuat usaha produksi kerudung dan pasmina. Datanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah perkiraan produksinya, di mana kita memperkirakan tahun produksinya di tahun 2014 350 unit produk ya, dimana pasminanya itu terdiri dari 250 piece, kerudungnya 100 piece gitu. Di tahun 2015 juga kayak itu ya, 350 piece itu terdiri dari 200 pasmina dan kerudungnya 150 gitu ya. Nah, penentuan produksi ini disesuaikan dengan nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar ke belakang gimana menentukan kuantiti produksinya ya dari yang perencanaan ini. Nah, kemudian harga jualnya untuk pasmina itu adalah 150.000 dan kerudung adalah 100.000. Nah, dapat angka ini dari mana, Pak? Ini adalah soal, jadi soalnya agak panjang nih, gitu ya. Jadi kalian nggak usah bingung, belum bingung dulu, belum ya, belum bingung. Oke, ini kemudian informasi yang kedua adalah ternyata untuk membuat ini produksi pasmina sama kerudung ini kita membutuhkan beberapa alat atau mesin ya. Dimana untuk kategori mesin itu ada mesin jahit totalnya sekian, mesin obras totalnya sekian, mesin pemotong bahan totalnya sekian. Sehingga kalau di grand totalnya adalah semua keseluruhan ini kita grand total jadi 5.300.000. Kemudian ada biaya-biaya juga yang perlu dipasang ya. Ini kan tentunya mesin ini nggak bisa berjalan kalau kita nggak memasang instalasi listrik. Kemudian instalasi buat mesin jahitnya, mesin operasinya perlu disusun juga. Kemudian penyetingan tempat sampai dengan peralatan-peralatan pembantu seperti gunting dan lain-lain gitu ya. Sehingga grand totalnya untuk pendukung ya, kita sebutnya ini pendukung adalah 14.700.000 ya. Nah, itu total investasinya ini disebut adalah initial outlay. Initial outlay itu penjelasannya adalah segala macam biaya yang kita keluarkan
di awal pada saat kita mendirikan suatu usaha. Itu disebutnya initial outlay ya. Di segala macam biaya yang dikeluarkan pada saat awal mendirikan usaha. Jadi dia di tahun keduanya nggak keluar lagi ya, gitu. Kecuali kalau misalnya kan kendaraan di tahun kedua nggak keluar, tahun ketiga nggak keluar gitu. Nah, mungkin kalau terjadi penurunan depresiasi pada tahun kelima gitu, baru dibeli lagi barang yang baru. Jadi karakteristiknya biaya-biaya yang ada di sini umur ekonomisnya 5 tahun gitu ya. Itu makanya dia tergolong sebagai initial outlay. Jadi di periode berikutnya tahun kedua kemungkinan besar bahan ini nggak keluar lagi gitu, initial outlay. Kemudian, nah ada yang namanya biaya operasional. Jadi dibedakan ya. Kemarin kan kita udah belajar juga tuh fixed cost, variable cost. Nah ini kan tergolongnya fixed cost nih, initial outlay. Nah kalau bahan kain, tenaga kerja, biaya listrik, ini adalah biaya operasional. Kemudian ada biaya sewa tempat juga ya. Jadi kita tempatnya masih nyewa nih sebesar 18 juta. Kan kalau bahan kain itu misalnya nih di bulan pertama kan kita keluarin segini. Kemudian bahan-bahan operasional yang dibutuhkan di bulan pertama bahan kain ini, tenaga kerja dan lain-lain kan. Ketika unitnya bertambah, biaya operasional juga pasti akan bertambah dan ini tergolong sebagai variable cost. Ini total biaya operasional gitu. Nah, fixed cost-nya ini adalah sewa tempat ya. Jadi berapapun yang di produksi, unit produksinya, sewa tempatnya nggak akan berpengaruh kan. Apakah dia kalau produksi 50, sewa tempatnya bakalan berubah jadi 18.500.000. Kalau produksinya naik jadi 1.000, dia berubah kan? Enggak. Makanya ini tergolong sebagai fixed cost. Tuh. Nah, kemudian apa lagi? Ternyata dari perencanaan produksi ini kemudian kita telaah datanya, kita mau memproduksi kerudung dan pasmina, kita butuh mesin, butuh alat-alat pendukung, kemudian kita udah tahu biaya operasionalnya. Nah, dapetin dananya dari mana? Nah, di sini kita perkirakan ya, baru memperkirakan. Kita punya modal sendiri ya dengan sistem bagi hasil itu. Jadi kita punya modal sendiri ya sebesar 5.300.000. Nah, 5.300.000 ini kita akan alokasikan untuk mesin. Jadi modal yang kita punya kita bakalan beliin buat mesin gitu. Nah, kemudian kan karena modal sendiri kita sebenarnya bukan pure modal pribadi kita dalam ilustrasi ini ya. Tapi kita coba ada kerjasama beberapa orang gitu ya. Dimana orang tersebut kita janjikan rate of return-nya ya. Tentunya orang mau investasi di usaha kita, dia nggak akan mau investasi kalau tidak kita janjikan imbalannya berapa gitu ya. Nah, di sini kita menjanjikan imbalan rate of return-nya 20% gitu. Dari 5.300.000 nih dari yang sistem bagi hasil kita. Kemudian buat modal yang lainnya sisanya yang buat instalasi mesin dan peralatan pendukung, kita akan minjem dari pihak bank. Ya, kan sisanya tuh 14.700.000 kita pinjam dari pihak bank. Di mana bunga pinjamannya dari pihak bank sebesar 24%. Nah, kita akan alokasikan ke total biaya lainnya. Ya, kemudian ada lagi nggak nih soalnya? Nah, kemudian umur proyek ini kita perkirakan selama 5 tahun. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 tahun. Jadi kemungkinan umur usaha kita ini selama 5 tahun. Kita akan menghitung analisa implementasi dan keputusan investasi kita selama jangka waktu 5 tahun. Di mana seluruh biaya investasi ini akan disusutkan. Kemudian ada juga nanti kita akan bayar pajak penghasilan kalau kita memperoleh laba sebesar 25%. Nah, jadi kebayang ya di dalam pikiran kalian, di dalam ilustrasi ini bahwa ini mencoba mendekati bagaimana merancang bisnis plan gitulah ya. Merancang bisnis plan dari sisi keuangan, mulai dari perakiraan produksinya, perakiraan biayanya, baik itu mesin maupun alat-alat pendukung, kemudian biaya operasionalnya, kemudian juga kita memperkirakan modalnya, sumber pendanaan usaha kita,
sampai dengan kita juga memperkirakan berapa kira-kira umur ekonomis usaha ini. Kemudian juga kita sudah memperkirakan berapa pajak yang bakalan harus kita bayar, kayak gitu. Ya. Nah, ini soalnya. Jadi sebanyak ini kotak-kotaknya soalnya. Nggak usah kalian pusing nih dapat sejuta dari mana, dari soal. Tuh saya udah kasih tahu lagi. Jika nanti ya kalau ujian saya pengen ngeluarin soal ini, jadi ini soalnya. Jadi udah diberitahukan di dalam soal di slide yang pertama ini. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang. Gimana cara menyelesaikannya hingga akhirnya nanti kita bisa memutuskan iya atau tidak menjalankan bisnis ini. Gitu kan, kalau keputusan investasi berarti iya atau enggak. Gitu ya. Gimana caranya? Nah, alur penilaian keuangan itu sebetulnya adalah mulai dari satu perencanaan pendapatan ya, dari perencanaan kapasitas produksi, kemudian kita akan merencanakan berapa biayanya kita hitung dari sisi investasi, kemudian dari sisi operasional, kemudian dari sisi penyusutan. Kemudian setelah dilakukan tahapan perencanaan biaya, kita merencanakan sumber dana. Ya, tadi udah disebutin dari modal sendiri, hutang, biaya modal. Nah, lo biaya modal inget kan? Kalian di keuangan belajar weighted average cost of capital. Nah, kita akan ulang lagi di sini. Cuman ini dalam satu kesatuan. Kemudian kita juga akan menghitung perencanaan berapa laba ruginya selama 5 tahun. Gitu, ya kan? Kemudian setelah direncanakan laba ruginya selama 5 tahun, kita nanti akan hitung setiap tahunnya bagaimana NPV-nya, net present value-nya, IRR-nya, internal rate of return-nya, dan kita akan lakukan analisa. Nih kalau dari sisi net present value-nya gimana? Oke nggak nih? Gitu. Sampai akhirnya kita mengambil keputusan, menerima atau menolak ya usaha ini gitu ya. Ini kira-kira alurnya yang perlu dilakukan yang kita akan bahas di dalam materi kita kali ini. Cukup banyak ya. Jadi mungkin dalam materi ini saya akan menyelesaikan di perencanaan pendapatan dan perencanaan biaya ya. Jadi akan dibagi ke dalam dua part. Part pertama ini akan membahas mengenai perencanaan pendapatan dan perencanaan biaya. Selanjutnya perencanaan sumber dana, perencanaan laba rugi, sampai dengan pengambilan keputusan di part yang kedua. Gitu ya. Jadi ini part yang pertama. Oke. Nah, oke kita mulai dulu dari perencanaan pendapatan. Kita lihat. Kalian sebenarnya ini PowerPoint-nya tinggal diklik, saya udah kasih hyperlink ya. Jadi di sini kalau ada logo kayak gini, kalian bisa biar kalian paham alurnya, tinggal kalian klik aja di sebelah sini. Ini ke slide langsung ke slide yang dituju kayak gini. Nah itu ya. Oke. Perencanaan kapasitas produksi dilihat dari informasi yang tertera di soal ini ya. Ini soalnya kan. Nah ini. Dari sini kita akan lihat ya. Tuh, dari soalnya tadi ya. Ini dari soal. Gimana sekarang cara ngitungnya perencanaan kapasitas produksinya? Tinggal kita kali aja sih sebenarnya yang ini. Gampang. Jadi di tahun 350. Di tahun 2014 Plasminanya kan 250, ya nggak? 250 di mana harga jualnya 150.000, ya berarti tinggal 250 dikali 150.000 ditambah 100 dikali 100.000. Dapatlah hasilnya 47.500.000. Kalau ini jual semua nih, kita perkiraan pendapatannya per tahun di 47.500.000. Kita jual pasmina sebanyak 250 dan kerudung sebanyak 100 gitu. Nah, kaitannya lagi kalau ini kan dari sisi keuangan ya. Kalau dari sisi pemasaran kan ini kita produksi sebanyak 350 piece baik itu pasmina maupun kerudung. Dalam satu tahun kan 366 hari. Masa dalam satu hari kita nggak bisa jual satu unit pasmina atau satu unit kerudung kan gitu. Dimana 366 hari itu kan jangan pesimis kan gitu kan, berarti itu dari sisi pemasaran. Makanya saya mencoba mengilustrasikan data yang di soal ini mendekati keadaan yang sebenarnya gitu ya.
Oke, begitu juga di tahun 2015. Kita hitung lagi. Untuk Pasmina kita merencanakan memproduksi 200 unit dikali 150. 200 kali 150 ribu ditambah 150 dikali 100 ribu. Dapatlah hasil 45 juta. Gitu ya. Silakan kalian gunain Excel, boleh kalau mau coba-coba biar kalian kalau ketemu soal kayak gini tinggal masukin angka-angka soalnya udah langsung ketemu kan yang di sini. Itu kalian udah bisa gunain Excel kan, silakan. Oke, gitu ya. Jadi kalau dihitung dari sini paham lah, gampang ya. Kalau dihitung dari sini kita memperkirakan selama 5 tahun ini kita akan memperoleh perakiraan pendapatan sebesar 229 juta. Nah, selama 5 tahun. Itu ya. Didapatkan dari perhitungan dari sini kan. Tuh. Tahun 2018 200 kali 150 ditambah 150 kali 100 ribu, hasilnya adalah 45 juta. Itu untuk perencanaan pendapatan, gampang. Tuh. Oke ya, tahap 1 udah selesai. Kita balik lagi ke sini, kita lihat lagi alurnya sekarang. Nah, kita lihat alurnya. Ini soalnya kan tadi. Ini jadi tahap 1 udah selesai. Nih, kita udah tahu caranya untuk menghitung perencanaan pendapatan, dilihat dari kapasitas produksi dan harga jual per unit. Selanjutnya, tahap 2, kita melihat dari sisi biayanya. Klik yang sebelah sini. Sip. Nah, ini lagi-lagi dari soal ya. Silahkan kalian bandingkan dengan slide yang kedua tuh ya. Ini dari soal. Nah, ini data-data dari soal tadi. Harganya mesin grand total 5.300.000. Harga alat-alat pembantu termasuk instalasi 14.700.000, di mana totalnya menjadi 20 juta. Kemudian ada biaya operasional, ada bahan kain, tenaga kerja, listrik, sama sewa tempat. Gimana kita menghitung perencanaan biayanya? Nah, kita lihat gini nih. Untuk penyusutan dulu kita lihat. Kan kalau dibilang tadi di soal bahwa semua investasi akan disusutkan. Seluruh biaya investasi akan disusutkan. Seluruh biaya investasi yang di sini akan disusutkan. Itu ya. Nah, sehingga kita susutin nih biaya investasi yang terjadi di sini. Nah, dibilang bahwa umur usaha kita diperkirakan 55 tahun kan. Kita pakai metode penyusutan garis lurus. 20 juta dibagi 5 tahun. Sehingga akan ada penyusutan untuk initial outlay ini sebesar 4 juta per tahun. Tuh, kita hitung dulu penyusutannya, gampang kan? Nah, kemudian untuk biaya operasional per unit. Nah, karena ini sudah saya hitung per unit ya, ini kan biaya operasional per unit. Ini langsung gampang aja, berarti untuk memproduksi kerudung maupun pasmina per unitnya itu saya sama ini dalam ilustrasi sekarang, itu 45.000 ya, ya kan? Tapi kalau misalnya nanti soalnya saya rubah sedikit, misalnya ini biaya operasional untuk 10 unit, itu untuk 10 unit ya. Berarti bahan kainnya di sini adalah untuk 10 unit. Berarti per unitnya dibagi 10 dong. 20.000 dibagi 10. Jadi adalah 20.000 bagi 10 berapa tuh? 2.000 gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kalau soalnya saya rubah, perhatikan tanda yang di sininya ini satuannya apa, dalam unit kah, per 10 unit kah, per 100 unit kah? Lihat di sini. Karena data yang kita butuhkan adalah biaya operasional per unit. Itu ya. Sekali lagi saya ulang, yang kita butuhkan untuk perencanaan biaya di sini adalah biaya operasional per unit. Kalau nanti dalam soal satuannya belum unit tapi masih dalam 10 unit, kalian bagi ya. Kalau dalam 10 unit berarti 20.000 bagi 10, berarti adalah 2.000 untuk bahan kain per unitnya. Itu ya, paham ya. Kemudian satu lagi, kan tadi dibilang biaya itu ada fixed cost sama variable cost. Ini variable cost kan, ini 45 ribunya. Nah, fixed costnya itu yang sewa tempat ini 18 juta per tahun sewa tempat. Tuh ya. Tuh.
Nah, kemudian investasi awal tahun yang akan kita keluarkan dapat 20 juta dari mana? Dari sini nih. Yang tadi kan disebutkan bahwa initial outlay adalah seluruh biaya yang akan kita keluarkan di awal tahun pertama kita membuka usaha. Kemudian di mana tadi beban penyusutan per tahunnya adalah 4 juta per tahun. Itu perihal perencanaan biaya ya. Gampang juga nih bagian yang kedua ya. Oke, tuh. Ya, sekalian deh langsung ke yang ketiga. Kayaknya bisa lah, kalian masih bisa nangkep nih. Gampang nih, perencanaan pendapatan gampang. Oke ya. Kalau belum paham, ulang lagi videonya, tarik ke belakang. Perencanaan biaya juga belum susah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan sumber dana. Nah, biar sama nih berarti ya, tiga-tiga deh. Jadi part 1, 1, 2, 3, part 2, 1, 2, 3 ntar nih. Oke. Nah, sekarang perencanaan sumber dana kita lihat. Nah, ini dari soal ya. Dimana tadi kita bagi hasil kita menjanjikan kepada para investor kita 20% rate of return-nya. Jadi dari duit yang dia tanam akan menghasilkan 20%. Kemudian kita juga melakukan pinjaman pada pihak bank, di mana pinjaman secara kreditnya ada bunganya selama 1 tahun itu adalah 24%. Kemudian kita hitung apa nih? Ya tadi ini modal sendiri, kemudian hutang kan. Kita hitung dulu yang buat pinjaman dari pihak bank. Berarti kan pinjaman dari pihak bank dengan kalau kita minjam 14.700.000 dikali ini interestnya. Berarti untuk bayar bunganya doang, interest atau bunga ya, 3.528.000 ya. 24% kali 14.700.000. Gampang. Nah, kemudian sekarang kita hitung biaya modal. Nah, ini dia ketemu kan? WACC, Weighted Average Cost of Capital ada atau biaya modal bahasa Indonesianya. Berapa biaya rata-rata modal tertimbangnya? Ya, di sini dibilang untuk modal sendiri 5.300.000, bank kita minjem ke bank 14.700.000, totalnya jumlah dana yang kita butuhkan untuk awal tahun ini 20 juta. Nah, kemudian dapat proporsi C ini 27%, 74% dari mana nih? Kita cek ya. Dapat angka ini didapat dari, nah gampang kan gitu ya. Proporsi ini didapat dari misalnya yang 27% nih. 5.300.000 karena di sini kan sumber modalnya modal sendiri sama bank ya. Untuk modal sendiri berapa persentasenya kan gitu, persentase secara keseluruhan. Berarti untuk modal sendiri 5.300.000 dibagi 20 juta kali 100%, 26, sekian sekian persen dibulatkan jadi 27%. Berarti maksudnya persentase dari modal sendiri ini ya, kalau kita bandingkan dengan keseluruhan modal yang dibutuhkan 20 juta ini, modal sendiri yang kita keluarkan, bukan yang kita keluarkan, yang bersama-sama dengan para investor, itu persentasenya sudah mencapai 27%. Nah, di sini saya gunain koma-komaan ya 26,5%. Cuman saya tulisnya di sini, saya nulis bulat aja langsung 27%. Ini akan mengakibatkan perhitungan ke samping-sampingnya akan berbeda karena saya menggunakan Excel ya. Tuh. Dan saya menggunakan komanya langsung. Jadi kalau kalian hitung 27%, ada selisih tapi cuman sedikit. Kenapa saya nggak pakai angka yang beneran aja? Karena nanti kalau saya hitung pakai angka yang beneran, koma-komaan, kalian ngeliat angka banyak udah pusing kan? Nah, itu dia yang saya nggak mau. Jadi saya mau menghadirkan sesuatu yang simple aja. Karena nanti pas begitu ngitung seperti ini, kalian boleh kok dibantu sama Excel. Orang teknologinya udah canggih, ngapa nggak dipakai? Kenapa masih manual kan gitu? Pakai Excelnya, kalian masukin angka yang ada di sini, hitung, masukin rumus formulanya ya, dikali 100%, dapat dong harusnya dibuletin langsung di Excel 27%. Sisanya berarti kan, sisanya harusnya di sini 73, sekian persen nih. Saya buletin lagi 74% karena dari kedua komponen ini harusnya 100% dong proporsinya gitu. Kemudian perhitungan dari
cost of capital before tax. Nah, ini dia dapat dari mana nih? Nih, dari soal ya, 20% sama 24%. COC-nya dari sini dapat dari soal. Gitu. Ya. Oh iya, saya lupa. Nanti kalau misalnya di soalnya saya rubah modal sendiri pemilik, kemudian ada yang namanya modal patungan, ada bank, berarti ada 3 komponen ya. Berarti persentase proporsinya juga ini jadi ada 3 dong persentasenya ya. Jadi ada 3 komponen persentase, modal pemilik, modal patungan, sama bank gitu. Kalian pahamin ya. Jadi jangan cuma dihafal tapi pahamin juga alurnya ya. Tuh. COC-nya tadi balik ke sini, cash cost of capital before tax-nya diambil dari soal, di mana untuk modal sendiri kita menjanjikan rate of return pada investor 20%, sedangkan pinjaman dari pihak bank kita kena bunga pinjaman sebesar 24%. Nah, kemudian kita hitung cost of capital after tax setelah pajak. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini dia cara ngitungnya. Untuk menghitung cost of capital setelah pajak itu adalah 1 min T dikali cost of capital before tax ya. T-nya dari mana? 25%. Nih Pak, dapat tax-nya 25%. Makanya di sini cek lagi dari soal. Jadi di soal ini keluar tuh ada tax sebesar 25%. Gitu ya. Nih, balik nih. Cepetan. Ada tax sebesar 25%. Nah, ini angka yang di dalam soal ini kita akan jadikan sebagai T ini tadi 1 min tax gitu. 1 dikurangi 25% dikali untuk modal sendiri dikali berapa nih cost of capital before tax-nya 20%. Maka cost of capital after tax-nya secara persentase kita tuliskan 15%. Begitu juga untuk yang bank, dari segi biaya modal dari sumbernya dari bank, kita hitung juga hal yang sama. 1 min T, 1 min 25% dikali cost of capital before tax-nya untuk bank adalah 24%. Dapatlah hasil 18%. Tuh, gampang kan? Ya. Kemudian setelah itu baru ya, ini tadi dari soal. Setelah itu kita hitung weight of cost capital atau WACC, weight average cost of capital, atau biaya rata-rata modal tertimbang. Maksudnya apa sih biaya rata-rata modal tertimbang? Nah, kalian ingat di manajemen keuangan, biaya rata-rata modal tertimbang kita akan mempersentasekan bagaimana komponen-komponen sumber dana ini, baik itu modal sendiri maupun pihak bank, kalau kita kaitkan dengan return, kalau kita kaitkan dengan bunga pinjaman. Maka di sini weight of cost of capital itu rumusnya C dikali E. Berarti untuk modal sendiri 27% dikali 15%. Dapatlah hasilnya 3,98% gitu. Berarti untuk bank 74% dikali 18%, dapatlah 13,23%. Kita total weight of cost of capitalnya dapatlah angka 17,21%. Penjumlahan dari weight of cost capital modal sendiri sama WACC dari bank dapatlah 17,21%. Gitu caranya untuk menghitung perencanaan sumber dana.